Sebenarnya, cinta itu adalah sebuah energi yang murni. Dalam relationship ataupun pernikahan itu sebenarnya ada 3 fase dalam saling terkoneksi. Bagaimana kita menikah dengan badannya. Kemudian yang kedua adalah menikah dengan isi pikirannya. Yang ketiga, yang paling penting adalah menikah dengan jiwanya. Sanggup nggak? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Perkenalkan, saya Jero Ratni dari Bali Eling Spirit. Hari ini mohon izin para guru di mana para guru berada, mohon izin untuk berbagi. Hari ini saya akan berbagi tentang apa yang sering sekali saya dengarkan, dan bahkan teman-teman yang datang ke Bali Eling Spirit itu banyak yang persoalannya seperti ini. Kenapa percintaan yang akhirnya berujung tidak bersama membuat seseorang kehilangan jati dirinya, membuat seseorang kehilangan hidupnya? Itu akan kita bahas dan kita kupas sampai tuntas. Oke, nah jadi dari pengalaman kami membantu teman-teman saudara-saudara yang datang langsung ke Bali Eling Spirit, hampir 60% case yang terjadi itu adalah tentang relationship, adalah tentang hubungan percintaan, even itu adalah di dalam keluarga ataupun yang sudah menikah ataupun yang belum, bahkan hubungannya juga dengan keluarga besar. Jadi sebenarnya konteks seperti ini dialami oleh kita semua, karena dari perspektif perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sebenarnya akan menjadi fase bagi semua dari kita. Nah, yang terpenting di sini adalah mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dari sudut pandang Eling, statement tentang cinta membawa sengsara itu sebenarnya salah. Bukan cintanya yang membawa sengsara, tetapi kemelekatan dari orang yang pernah saling mencintai itulah yang menjadi sebuah kesengsaraan. Karena tujuan dari kita hadir dalam perjalanan hidup kita saat ini adalah bagaimana untuk melatih diri kita sendiri hidup di dalamnya, menyatu di dalam kisah kehidupan drama perjalanan kita, tapi juga secara bersamaan tidak melekat dengan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi sebenarnya cinta itu adalah sebuah energi yang murni, yang datang dari dorongan kemurnian jiwa seseorang dengan orang yang lainnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah twin flame atau soulmate, karena sesungguhnya yang Maha Kuasa menghadirkan kita di sini itu ya dengan kisah perjalanan yang memang fluktuatif dan memberikan kisah, memberikan pendewasaan tergantung dari perjalanan karma kita sendiri. Nah, dalam konteks ini yang membuat kita merasa sengsara dalam perpisahan ataupun dalam percintaan itu adalah kemelekatan yang ada di dalamnya. Jadi, guru saya menyampaikan bahwa dalam relationship ataupun pernikahan itu sebenarnya ada 3 fase dalam saling terkoneksi. Pertama adalah bagaimana kita menikah dengan badannya. Kenapa? Karena mostly di awal itu biasanya tertarik karena physical. Kemudian yang kedua adalah menikah dengan isi pikirannya. Jadi selama hidup sebenarnya kita deal dengan sudut pandang pasangan kita, dengan prinsip pasangan kita. Kalau di situ cocok, biasanya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan karena bisa belajar satu sama lain. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah menikah dengan jiwanya. Di dalam konteks ini, ketiga-tiganya itu harus sinkron. Tidak bisa kita hanya melihat dari fisiknya saja, tapi bagaimana dengan sudut pandang dari pikirannya dia? Cocok nggak perjalanannya ini? Kemudian bagaimana dengan koneksi antara intuisi, antara koneksi jiwa satu sama lain? Karena biasanya kalau orang yang benar-benar saling mencintai dengan dalam, biasanya ada koneksi yang tidak bisa dia ceritakan dengan kata-kata. Karena itu apa? Adalah ketertarikan jiwa. Karena koneksi antara jiwa si A dengan si B itu memang ada karma yang memang harus dilanjutkan. Nah, dalam konteks ini tidak lepas dari bagaimana kita secara pribadi membangun diri secara holistik. Karena kehilangan arah karena putus cinta, karena break relationship, itu hubungannya adalah tentang koneksi kita dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana jika kita sendiri tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri? Apakah bisa kita akan membangun hubungan baik dengan orang lain? Karena sesungguhnya kalau kita ngomong relationship,
atau pernikahan atau hubungan yang lebih dalam antara satu person dengan person yang lain, itu kita harus siap menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saja di saat teman-teman masih pacaran gitu ya, masih saling jaim, tidak akan tahu the worst thing yang akan terjadi atau kebiasaan terburuk atau hal-hal yang paling buruk yang bisa dia lakukan tuh apa. Karena dulu sebelum saya memutuskan untuk memilih Aji sebagai pasangan saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah orang ini akan bisa saya ajak untuk berjalan jauh dalam keadaan yang tersulit sekalipun, dalam keadaan yang sangat payah sekalipun, apakah dia akan bisa selalu ngayom dan membimbing saya? Itu pertanyaan saya. Jadi, ketika hal yang terburuk itu dari semua pembelajaran kebiasaan yang kita lihat di saat kita masih baru-baru deket sedikit itu, jawabannya adalah bisa. Dia orangnya fighter, dia orangnya begini. Itu biasanya menjadi fondasi dasar. Apalagi sebagai seorang perempuan. Nah, bagi laki-laki, silahkan dilihat apakah pasangan kita adalah memang orang yang bisa kita ayom dan kita ajak. Dan mungkin saja pertanyaan ke diri sendiri dulu. Jadi dalam konteks ini adalah sebuah keterhubungan antara kesiapan diri kita secara holistik untuk membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri sebelum kita benar-benar membangun sebuah hubungan yang erat dengan orang lain. Karena kalau ngomong soal relationship, ingat, kita tidak hanya berkoneksi dengan orang itu, tetapi kita juga berkoneksi dengan keluarganya. Sanggup nggak? Jadi ini yang perlu benar-benar dipastikan dulu. Kalau memang teman-teman saat ini memang sudah di dalam relationship atau dalam sebuah pernikahan gitu ya, bukan berarti setelah melihat ini kemudian mencari-cari lagi, enggak. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita dorong, bagian mana yang harus kita tata, bagian mana yang harus kita pupuk dengan subur agar keluarga ini atau relationship ini bertumbuh dengan baik. Karena pada dasarnya yang pertama adalah build relationship with yourself. Jadi bangun hubungan yang baik dengan dirimu sendiri, pahami, bangun diri secara holistik, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, bangun itu dan jadilah sahabat baik dengan diri sendiri. Baru nanti kita bisa bersahabat dan berkoneksi dengan orang lain gitu. Nah, jadi yang sering sekali terjadi adalah pembenturan antara trauma dengan trauma. Jadi kita nggak pernah tahu pasangan kita punya trauma apa, trigger apa. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita membawa trauma kita, pasangan kita juga membawa traumanya sendiri, keluarganya juga punya traumanya sendiri, dan sudut pandang yang mungkin berbeda-beda. Nah, disinilah tingkat kematangan yang harus kita tuntun ke diri kita sendiri, karena kita semua sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengasuh diri kita sendiri. Nah, biasanya pertemuan trauma dan trauma inilah yang akhirnya menjadi perang yang besar yang sama-sama akhirnya mempertahankan diri dan ujung-ujungnya egonya yang keluar. Ketika sudah ego sama ego, trauma sama trauma, itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa selain sembuhkan diri. Karena ketika kita menyembuhkan diri kita sendiri, kita juga akan bisa memberi peluang dan membangun kesembuhan bagi orang lain. Karena ingat juga, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita diletakkan di suatu kondisi oleh alam, sebenarnya itu adalah peluang untuk kita bertumbuh. Dan jalan untuk bertumbuh pertama kali adalah pulang ke dalam dirimu sendiri. Temukan koneksi itu ke dalam, kenali kamu itu siapa. Karena setelah kamu mengenali dirimu itu siapa, baru kita bisa membangun koneksi dengan orang lain. Jadi, tetap semangat dan tetap bertumbuh, bangun diri secara holistik, karena sesungguhnya relationship itu adalah pancaran bagaimana kamu sedang berhubungan dengan dirimu sendiri. So, bangun hubungan yang harmonis di dalam, baru bisa kita membangun harmonis di luar. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi para sahabat Eling dimanapun berada. Dan jika ingin belajar untuk bertumbuh mengenali diri, bisa lihat di account Bali Eling Spirit di bawah ini, dan looking forward untuk bertemu langsung di Bali Eling Spirit. Dan jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Jika kamu beruntung, nanti pertanyaanmu bisa dibuat dalam bentuk video seperti ini. Terima kasih, Rahayu, Namaste, Om Santi, 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 Om, dan stay Eling.